Selamat malam teman-teman semuanya. Masih belajar bersama saya. Hari ini melanjutkan pelajaran yang kemarin, latihan soal matematika ya. Tapi karena teman-teman KPA-nya belum hadir di kelas, jadi saya akan coba hubungi, memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Oke, saya sudah menghubungi memberitahukan bahwa kelas dimulai. Oh, ternyata sudah ada Mbak Siti Aisyah sama Mbak Hermi. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Siti. Selamat malam Mbak Hermi, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya, baik? Tampilannya bagaimana, oke? Mbak Hermi sama Mbak Siti? Halo Mbak Siti, Mbak Hermi? Oh baik, Alhamdulillah ya. Untuk tampilannya bagaimana? Oke juga? Oh, suaranya bergoyang, kata Mbak. Kata Mbak Siti suaranya bergoyang. Saya cek dulu. Mbak Hermi, suara saya di sana ikut bergoyang atau lagi dangdutan suaranya? Gimana? Suaranya oke? Gimana Mbak Hermi? Oke, kalau gitu saya coba lockout sebentar ya. Siapa tahu habis lockout suaranya nggak goyang-goyang lagi. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Halo, gimana teman-teman, masih bergoyang suaranya? Gimana Mbak Siti, Mbak Hermi, suaranya sudah oke? Kalau sudah oke, ini sudah ada dua orang. Langsung saja saya start kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh gitu ya Mbak ya. Gak apa-apa Mbak Siti, kemarin sudah pre-recordnya untuk ini apa saya sudah share recordnya di grup juga. Nanti kalau seandainya nggak bisa datang, bisa play recordnya ya. Oke, hari ini masih belajar. Oh iya Mbak Hermi ganti ini ya, ganti majikan ya. Masih belajar matematika. Nah, kita akan melanjutkan belajar. Jadi buat teman-teman yang baru, penyesuaian kan banyak. Nanti apa yang harus dipelajari sudah pembekalan di sini. Jadi nanti ketika masuk babnya, teman-teman sudah ada dasarnya. Jadi insya Allah lancar. Dan teman-teman yang akan menghadapi ujian, mudah-mudahan diberi kemudahan ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam latihan, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih.
Oke teman-teman, kemarin kita sudah belajar untuk operasi hitung ya. Saya ulas sedikit. Kalau mau operasi hitung ya, ini kita kemarin sudah sampai nomor 4. Saya ulas yang perkalian dan pembagian. Jika dalam perkalian atau pembagian ya, jika salah satu negatif, salah satu, hasilnya itu sudah pasti negatif. Kalau dua-duanya negatif, ada negatif 2, hasilnya itu adalah positif. Sebagai contoh, yang pertama, contohnya ini, saya tulis di sini ya contohnya ya. Men 2 dikali 2. Ya. Men 2 dikali 2. Nah, di sini teman-teman lihat mennya ada berapa ini? Men 2 dikali 2. Mennya ada 1 apa ada 2? Mennya ada 1 apa ada 2 nih teman-teman? Halo Mbak Siti dan Mbak Aisyah. Di sini mennya ada 1. Nah, kalau mennya 1, dia pakai yang ini. Mennya 1 berarti hasilnya sudah pasti men. Men 2 kali 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah men 4. Nah, kalau yang ini mennya 2, saya kasih contoh di sini bagi ya, saya pakai bagi. Men 10 dibagi men 5. Nah, men 10 dibagi men 5. Mennya ada berapa? Ada 1, 2. Nah, kalau mennya 2, pakai yang ini hasilnya sudah pasti positif ya. Waalaikumsalam Mbak Siti. Sama dengan 2. Gimana Mbak Siti, suara saya dan tampilannya oke? Selamat malam juga Mbak. Bisa dipahami? Nah, kalau gitu kita coba mengerjakan nomor 4. Nah, ingat ya kemarin tingkatan operasi hitung, kalau tidak ada kurung, kali dan bagi itu setingkat. Tambah dan kurang itu setingkat. Tapi kalau kali dan tambah itu didahulukan yang kali. Kalau setingkat dikerjakan dari depan. Berarti dikerjakan yang depan dulu. Ini dikerjakan, setelah itu hasilnya dibagi men 27. Silahkan dikerjakan berapa hasilnya. Apakah A men 96, B men 86, C 86, D 96. A, B, C, D silahkan dicoba. Men 108 dikali 24. Dilihat itu mennya 1 apa 2. Kalau mennya 1 hasilnya men apa positif? Tadi sudah saya singgung. Oke Mbak Siti, ini 96. Yang lain? Ada yang ketemunya lain? Oh, ini ada Dek Naila masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Dek Naila. Oh, Mbak Enci juga. Halo Dek Naila dan Mbak Enci, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Oh, Mbak Hermi yang D. Malam juga ya. Oh, bisa. Hari ini kita melanjutkan soal yang kemarin. Saya ini nomor 4. Tadi Mbak Siti sudah menjawab 96 dan Mbak Hermi juga 96. Silakan Dek Naila dan Mbak Enci, kemarin kita sudah belajar ya untuk perkalian dan pembagian yang ada negatifnya. Kalau negatifnya 1 ya, negatifnya 1 hasilnya sudah pasti negatif. Kalau negatifnya 2 hasilnya positif. Ini khusus untuk perkalian dan pembagian. Silahkan nomor 4 dikerjakan. Saya tunggu jawabannya. Mbak Siti Aisyah silahkan juga dicoret-coret. Oke, Denaila sudah jawab D. Mbak Enci silahkan. Oke,
Alhamdulillah ya. Coba kita ini Mbak Siti. Bagaimana Mbak Siti? Sudah ketemu? Apa masih bingung? Coba kita bahas bersama-sama kalau gitu ya. Oh iya ya, di sini Mbak Siti ada dua. Maaf, saya sebut Mbak Aisyah ya. Mbak Mariam dan Mbak Aisyah biar nggak ketuker. Mbak Aisyah bagaimana? Nomor 4, coba kita kerjakan bareng di sini. Hmm. Oh gitu. Oke Mbak Aisyah. Kalau gitu, kita coba kerjakan ya. 108 oke, dikali 24 dibagi. Nah, teman-teman, tadi di soalnya di sini ada kurung negatif 27. Kurung di sini bukan operasi hitung yang harus dikerjakan terlebih dahulu, bukan. Tetapi kurung di sini maksudnya itu adalah mengurung negatif supaya tidak tertukar, dia termasuk operasi hitung. Ya, ini untuk mengurung angka yang negatif ya, bukan operasi hitung ya, berbeda ya. Kecuali kalau di dalamnya ada seperti ini, 2 ditambah 3. Nah ini baru yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Tapi kalau tidak ada operasi hitungnya, hanya seperti ini adalah untuk mengurung negatif ya, jangan terkecoh. Dan sekarang tadi kita sudah bahas yang dikerjakan adalah yang depan dulu. Oke. Di sini negatifnya antara negatif 108 dikali 24, negatifnya 1 apa 2 teman-teman? Negatifnya 1 apa 2? Negatifnya 1. Nah, kalau negatifnya 1 hasilnya sudah pasti negatif apa positif? Kalau negatifnya 1. Negatif ya, kalau negatifnya 1 hasilnya negatif. 108 dikali 24, berapa hasilnya? 108 dikali 24 berapa? 2592. Nah, dibagi. Nah, di sini ada negatif lagi, negatif 27. Berarti negatifnya ada 2, negatif sama negatif. Kalau negatif sama negatif hasilnya adalah positif. Oh, suaranya dangdutan. Tes, bagaimana sekarang Mbak? Yang lain suaranya juga dangdutan. Nah, hasilnya adalah positif 96. Oke, bisa gampang sekali ya teman-teman ya. Alhamdulillah suaranya jelas, berarti Mbak Mariam coba cek sinyalnya dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Sebuah gedung pertemuan dipasang 38 buah lampu yang mempunyai daya 23 watt tiap lampu. Berapa daya yang dibutuhkan untuk menyalakan seluruh lampu? Nah, kalau dalam satu gedung ada 38 buah lampu, terus satu lampunya 23 watt, kalau semuanya berapa dayanya? Oke, Mbak Hermi sudah menjawab yang D, 874. Yang lain? Yang lain silakan dihitung. Berapa? Kalau ada 38 lampu, terus satu lampunya 23 watt, berarti daya keseluruhannya berapa? Caranya bagaimana? Otomatis watt tiap lampu dikalikan jumlah lampu, berarti 38 dikali 23. Berapa hasilnya? Mbak Hermi sudah menjawab D, yang lain? Tepat sekali, 874. Jawabannya yang D. Nah, sekarang kita akan belajar KPK atau kelipatan persekutuan terkecil.
Masih ingat kalau KPK semua faktor digunakan ya. Jika ada yang sama, pilih dengan pangkat yang terbesar. Oke, ini 45, 54, 63. KPK ya. Saya tulis kuncinya. Saya perbesar sebentar. Semua faktor digunakan jika ada yang sama, pilih pangkat terbesar. Ini adalah kuncinya dalam mengerjakan. Kita disuruh mencari KPK dari 45, 54, dan 63. Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah belajar KPK ya. Ini Mbak Siti Aisyah ini baru, jadi diperhatikan biar nggak bingung. Sekali lagi, KPK itu dalam mencari KPK atau kelipatan faktor terkecil ya, itu semua faktor digunakan. Jadi semuanya tanpa terkecuali. Jika ada angka yang sama, ya, jika ada angka yang sama, baru dipilih salah satu, tapi salah satu dengan pangkat yang terbesar. Oke. Nah, pertama-tama gimana sih Miss nyari faktornya? Kita harus membuat pohon faktorisasi. Kita faktorkan satu-satu. Tentu saja faktor prima faktorisasi ini menggunakan bilangan prima. Kalau konsep saya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka 1. Jika bisa dibagi dengan bilangan yang lain, itu tidak termasuk prima. Sebagai contoh ya, 7 itu hanya bisa dibagi dengan angka 7 dan juga 1. Contoh 9. Jadi ini termasuk prima. Ya. Ini termasuk prima. Contoh 9. 9 itu bisa dibagi dengan angka 9, bisa dibagi dengan angka 3, dan bisa dibagi dengan 1. Berarti ini bukan termasuk prima. Ya, sebagai diingat-ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Kalau 7 ya 7, kalau 9 yang 9, bilangan itu sendiri, dan juga angka 1. Jika ada angka yang lain seperti ini bukan termasuk prima. Contoh lagi, ini ada Mbak Aska, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska, apa kabar? 12. Nah teman-teman, 12 ini bisa dibagi angka berapa saja? 12 itu sendiri, angka itu sendiri 12 bisa dibagi 6, bisa dibagi 4, bisa dibagi 3, bisa dibagi 2, bisa dibagi 1. Apakah 12 ini termasuk prima teman-teman? Mbak Aska menyesuaikan ya Mbak Aska ya. 12 termasuk prima? Bukan. Dia bukan termasuk prima. Kenapa? Karena ada ini. Ini, dia tidak termasuk prima. Bisa diterima ya bilangan prima ya. Untuk mencari bilangan prima, saya hapus buat mencari faktorisasinya sebentar. Nah, bilangan prima. Nah, dalam mencari faktor prima, saya pakai konsepnya simpel saja. Kalau dia yang dicari itu faktorisasinya genap, saya membaginya dengan angka yang genap. Jadi bilangan prima yang paling kecil itu kan 2, dia genap. Jadi saya langsung membagi 2. Kalau dia ganjil, saya bagi dengan angka prima ganjil. Berarti 3, 5, 7, 11, 13, seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, 45
Waalaikumsalam, Mbak. Itu adalah bilangan ganjil. Oh, gambarnya. Ini kelihatan nggak? Saya balik ke atas ini. Mbak Mariam nggak kelihatan gambarnya. Yang lain bagaimana? Kelihatan nggak? Halo, teman-teman yang lain, gambarnya kelihatan nggak? Baska yang baru masuk. Oh, Mbak Hermi oke. Gambarnya gimana, Mbak? Maaf Miss, tadi pas masuk lagi diajak bicara. Oh gitu. Ini untuk tampilannya Mbak Aska bagaimana? Oke. Oke kah? Yang lain? Oke. Mbak Mariam, mungkin coba Mbak Mariam kalau gambarnya masih nggak bisa loading, mungkin bisa di lockout dulu Mbak Mariam. Mungkin sinyalnya Mbak Mariam lagi sedikit ngajak best friend. Ya, lagi ngajak temenan, lagi kangen sama Mbak Mariam sinyalnya. Jadi minta diperhatiin. Oke, saya lanjut ya. Karena 45 ini adalah bilangan ganjil, seperti yang saya bilang, tidak usah pusing, kita pakai ambil bilangan prima yang ganjil. Bilangan prima yang ganjil yang bisa membagi 45 itu berapa sih? 5. Kita pakai 5 ya. 45. Oh, hari ini 2 jam Mbak dengan mengganti pertemuan yang kemarin. Ini baru jalan 33 menit. 2 jam sekarang kita belajarnya. Ya, 2 jam Mbak. Nah, ini kita bagi 5. Berapa hasilnya teman-teman? 45 dibagi 5. Berapa hasilnya? 9. Dibagi 2. Oh, ini sebentar. Nah, di sini angkanya dilihat, Mbak. Ini angkanya ganjil. Ya, seperti yang saya bilang, kalau angkanya genap dibagi dengan genap. Genap itu seperti kalau prima itu 2. Ya. Lainnya kayaknya nggak ada selain 2. Kalau ganjil dibagi dengan ganjil. Dibagi dengan ganjil, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 11, bisa 13, bisa 17, 19, tergantung. Nah, kebetulan, oh gitu, kebetulan di sini 45, jadi dia ganjil. Saya pakai 3. 45 dibagi 3 kan nggak bisa, jadi saya naik ke prima yang lain, yaitu 5, yang ganjil. 45 dibagi 5 bisa, oh hasilnya 9. Nah, terus kita faktorkan lagi 9 dengan prima. Berapa kira-kira prima yang bisa membagi 9? Berapa teman-teman? 3. Oke, hasilnya 3 juga. Nah, berapa faktornya dalam menentukan faktor yang bisa dibagi? Nah, seperti ini kan bisa dibagi. Nah, ini dicoret. Nah, 9 ini dicoret. Ini kan tidak dibagi. Yang ini nggak dibagi, nggak dibagi, nggak dibagi. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam faktorisasi. Jadi 45 itu sama dengan, di sini dilihat 5. 5-nya ada 1, kita taruh di belakang karena 5 kita urutkan dari kecil ke besar, 5, 1. Nah, dilihat 3-nya ada 2, 1, 2. Berarti 3 pangkat 2. Gimana Miss kalau 3-nya ada 4? Kalau 3-nya ada 4 ya berarti di sini seandainya ada 3 lagi, di sini ada 3 lagi, seandainya ya, ini seandainya nggak mungkin ini ya. Nah, itu berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 3 pangkat 4. Oke. Sudah ketemu untuk faktorisasi 45. Sekarang kita faktorkan 54. Ya, caranya sama. 54 kita faktorkan, saya ganti warna biar enggak ini. Nah, ini genap apa ganjil? Berarti kira-kira kalau ini genap apa ganjil dibagi berapa ini teman-teman? 54 ini
bilangan primanya? Oke, 2. 2. Berapa hasilnya 54 dibagi 2? 27. Nah, 27 ini genap apa ganjil? Kira-kira yang bisa membagi faktor primanya berapa? Kalau dia ganjil, kalau dia genap, kira-kira berapa ini pembaginya? Oke, kita pakai pembaginya berapa ini 27 untuk prima? Yang bisa membagi 3. Oke, good. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 9. Nah, 9 sama berarti dia dibagi 2 lagi, 3 dan juga 3. Nah, ini ya. Tadi seperti tadi yang bisa dibagi, Miss kok dibalik dari, oh, sama saja Mbak Aska, tidak apa-apa kalau seandainya mau ditulis 5 kali 3 pangkat 2, tidak apa-apa, sama saja, nggak jadi masalah. Bisa dipahami Mbak Aska? Ini betul, ini juga betul. Tapi kan cuman kalau dalam penulisan biasanya kan ditulis yang kecil dulu baru ke besar, kayak gitu. Jadi makanya saya ngambil 3-nya dulu. Kalau seandainya mau ditulis 5 kali 3 pangkat 2, nggak apa-apa, tidak salah, itu juga boleh ya, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjut ke nyari faktor yang 54. Yang bisa dibagi cewek 2 ini ya, itu dicoret. Dicoret, dicoret, dicoret. Supaya nggak bingung. Berarti yang tidak dicoret itu yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Nah, berarti 54, saya tulis di sini 54 sama dengan ya. Di sini yang, oh iya Mbak, dibolak-balik tidak apa-apa karena ini hasilnya sama. Nah, di sini dilihat 2-nya ada berapa teman-teman? 2-nya ada berapa di sini? Dari faktorisasi 54, 1. Berarti kita tulis 2. 2 saja cukup ya. Sekarang 3-nya ada berapa 3-nya? 3-nya ada berapa? 3. Berarti 3-nya ada 3. Ini Mbak Aska 30 dari mana ini Mbak Aska? 3-nya ada 3. Berarti ditulisnya 3 pangkat 3. Bisa diterima sampai sini? Oh, kepencet ya. Bisa diterima teman-teman? Bisa. Nah, sekarang kita faktorkan yang 63. Ini yang sudah ketemu faktornya saya hapus ya, tidak apa-apa ya. Ini Mbak Aisyah mungkin lagi sibuk jadi ini, tapi nanti bisa memperhatikan. Nanti kalau seandainya nggak sempat memperhatikan, play record. Kalau play record masih bingung, nanti boleh hubungi saya ya, atau teman-teman yang lain yang masih bingung juga boleh nanti. Oke, tadi saya ngerjain oret-oretannya Mbak Enci belum selesai tadi. Kemarin saya kelupaan, baru dikerjain yang punya Mbak Aska saja. Saya tadi baru ingat, jadinya saya ngerjain belum selesai. Oke, saya lanjutkan yang 63. Nah, 63 ini ganjil. Jadi kita pakai bilangan prima yang ganjil. Kira-kira pembaginya berapa ini teman-teman? 5? Coba, ini Mbak Aska dulu, 5. 63 bisa dibagi dengan 5? Tidak bisa. 63 tidak bisa dibagi 5, hasilnya koma, itu tidak boleh. Hasilnya harus bilangan bulat. Berarti kita pakai yang 3. Nah, berapa hasilnya 63 dibagi 3? 63 dibagi 3? 21. 21. Nah, ini ganjil lagi, berarti kita pakai ganjil. Berapa pembaginya ini? Oke, Mbak Mariam cepat sekali, 3. Nah, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 7. Nah,
7 ini sudah termasuk bilangan prima, jadi dia sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti kita stop. Stop, seperti tadi yang bisa dibagi kita coret, supaya nanti tidak bingung. Nah, ketemunya 3 sama 7, saya tulis di sini 63. Oke, 63. Oh, nah, kita lihat berarti yang dipakai yang ini, yang ini, yang ini. 3-nya ada berapa itu teman-teman? 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat kok geser sendiri, 2. 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2 dikali 7-nya cuma 1, berarti cukup ditulis 7. Untuk mencari ini faktor prima bisa teman-teman semua, termasuk teman-teman yang baru dan teman-teman yang lama, untuk mencari faktorisasinya bisa? Bisa? Halo? Alhamdulillah pada bisa ya. Nah, sekarang kita akan mencari KPK. Tadi semuanya digunakan. Jika ada yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Nah, semuanya digunakan. Nah, saya tulis KPK di sini. Semuanya digunakan. Kita lihat dari 3 dulu. Lihat dari 3. 3. Oh, di sini ada yang 54, ada 3 juga. Ada 3. Di sini ada juga 3. Nah, tadi kalau ada yang sama, ini semuanya sama, 3, 3, 3, pilih pangkat yang terbesar. Berapa ini berarti yang dipilih? Berapa yang dipilih jadinya? Iya, yang besarnya yang berapa? 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, apa 3 pangkat 2 yang bawah? 3 pangkat 3. Ayo, 3 pangkat 3 nulisnya 33. Ini beda loh, 3 pangkat 3 sama 33 loh ya. Jangan disamakan ya. Dikali. Oh, gak bisa ya. Kalau gak bisa tulis 3P3. 3P3. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita lihat dari atas dulu ya. Oh, gambarnya tinggal separuh. Yang lain bagaimana? Separuh juga? Iya Mbak, soalnya ini saya turunkan sebatas ini. Sebatas dari 45 ke bawah ini. Gimana Mbak Siti? Soalnya kalau full semua nggak kelihatan, nggak cukup layarnya, jadi saya sampai sini kelihatannya. Oh, masih separuh. Coba Mbak Siti di logout dulu sebentar. Mungkin karena sinyalnya loadingnya agak ini mungkin ya. Ini kita tunggu Mbak Siti untuk login lagi ya, karena takutnya nanti kalau ditinggal kasihan, dia bingung ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita tunggu sebentar Mbak Siti Aisyahnya. Kok sedikit lama ya? Oh, balik ke soal Mbak. Loh, saya nggak neken soal ya. Coba kalau gitu saya yang logout kalau gitu, sebentar kalau gitu. Mbak Siti Senin.
Gimana teman-teman? Oh gitu, mau lihat soal. Oh sebentar. Sudah terlihat Mbak? Sudah terlihat? Gimana? Soalnya kelihatan gak Mbak? Kalau sudah, saya balikan yang ke tadi ya. Nah, ini 3. Kita sudah. Nah, sekarang saya pakai warna yang gak ada yang sama. Oh, sudah bisa ya. Nah, sekarang kita lihat 5. 5 ada yang sama nggak di sini? Oh, tidak ada. Di sini tidak ada. Tetapi karena tadi semua faktor digunakan, berarti 5 ikut ditulis walaupun nggak ada yang sama. Nah, sekarang 2. 2 apakah di sini ada yang sama? Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Karena semua faktor digunakan, dia ikut dimasukkan. 2. Sekarang 7. Karena semua digunakan, ikut 2. Nah, ini kita urutkan ya. Sampai sini milih ininya yang termasuk KPK bisa dipahami teman-teman semuanya. Bagaimana? Untuk milih ini mana saja yang termasuk KPK sudah bisa dipahami? Jadi semuanya digunakan, kecuali kalau ada yang sama seperti ini, yang 3 ini, itu pilih satu yang pangkatnya paling besar. Ini walaupun gak ada yang sama digunakan, ini gak ada yang sama digunakan, ini gak ada yang sama digunakan. Pokoknya semuanya dipakai. Kalau yang sama pilih salah satu dengan pangkat yang terbesar. Bisa untuk mencari KPK? Halo? Mbak Siti sudah bisa? Yang lainnya? Bisa? Mbak Hermi sudah deh. Insya Allah Mbak Anci. Oke, alhamdulillah. Mbak Siti Aisyah, bagaimana Mbak Aska? Mbak Aska bisa? Mbak Siti Aisyah, bagaimana? Mbak Hermi oke. Ini saya nunggu Mbak Siti Aisyah, bagaimana bisa? Pokoknya kuncinya yang diingat-ingat semuanya dipakai, yang sama pilih pangkat terbesar. Kalau ingat itu insya Allah bisa KPK-nya. Nah, masih bingung. Oke. Nah, berarti ini saya selesaikan dulu ya Mbak Siti Aisyah ya. Nanti saya buatkan contoh lagi yang lebih simple hurufnya. Nah, ini karena yang enggak urut, saya urutkan dari 2 kali 3 pangkat 3 kali 5 kali 7. Nah, kita lihat di sini apakah jawabannya 2, 3 pangkat 3 kali 5 kali 7. Yang D, tepat sekali Mbak Hermi tadi sudah menjawab D. Oke, nah karena berhubung ada teman kita yang masih bingung, oh kebetulan nomor 7 ini mencari KPK. Oke, nah kebetulan nomor 7 mencari KPK dan ini saya ulas dari bilangan prima dulu ya. Saya ulas dari bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Sebentar yang di sini masih bingung kan Mbak Siti Aisyah, saya konfirmasi untuk bilangan primanya ada kesulitan Mbak. Saya singkat BP, bilangan prima ada kesulitan Mbak. Jadi bilangan prima itu seperti 1, 2. Oh, ini ada Mbak Yeti masuk. 2. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Yeti. Apa kabar Mbak? Ketertinggalannya menyesuaikan ya Mbak Yeti ya. Oke, tidak apa-apa Mbak, nanti play recordnya ya. Kita sedang belajar KPK. Kok gambar galau? Ada apakah Mbak Yeti? Nah, seperti 1, 2, 3. Ini kita sedang belajar KPK Mbak Yeti, dan saya sedang mengenalkan bilangan prima.
Daripada teman-teman bingung bilangan prima itu gimana, jadi saya langsung tuliskan saja 1, 2, 3, 5, terus 7, 11, 13, ya, 17 dan seterusnya. Seterusnya itu seperti apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Kalau ada pembagi yang bisa membagi yang selain bilangan itu sendiri dan angka 1, berarti dia bukan termasuk prima. Contohnya 4. 4 ini bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri 4, bisa dibagi 2, bisa dibagi 1. Berarti dia tidak termasuk prima karena ada ini. Jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri 4, kalau 4 ya berarti 4 dan 1. Tapi berhubung di sini ada 2 yang bisa membagi, berarti dia termasuk prima. Ya. Kalau untuk mencari KPK dan FPB itu kita harus belajar dengan faktorisasi. Nah, dalam pemfaktorisasian saya pakai ini, kalau dia genap saya bagi dengan genap. Biasanya kalau genap saya langsung bagi dengan 2. Kalau dia ganjil saya bagi dengan 3, 5, 7, 11. Pokoknya ini yang ganjil-ganjil. Mana yang bisa membagi dia, itu yang dipilih. Nah, sekarang kita coba nomor 7, 14, 24, 35. Ya, 14, 24. Saya tulis di sini biar gak lupa. 14, 24, 35. 24, 35. Nah, kita nanti akan mencari faktorisasinya. Nah, kita sekarang akan mencari faktorisasinya dari 14 dulu. Oke. Pembaginya harus bilangan prima. Di sini ini harus bilangan prima. Ya, BP, saya singkat bilangan prima. Nah, kira-kira berapa yang bisa membagi bilangan prima yang bisa membagi 14? Oke, Mbak Hermi, Mbak Mariam bilang 7. 2. Sama saja. Kalau seandainya 7 bisa membagi, is oke. 7. Kalau 2, oke, kita pakai 2 saja ya, konsepnya biar sama, biar nggak bingung. Kalau genap kita bagi genap. Ya, 14 dibagi genapnya itu 2, bilangan primanya, hasilnya itu 7. Berarti faktorisasi dari 14 itu berapa, teman-teman? Faktorisasi kalau seperti ini, tadi kita sudah belajar faktorisasi dari 14, ini dicoret, berarti ini sama ini. Berarti 2 dikali 7. Oke. Sampai sini dulu. Mbak Siti Aisyah, bagaimana? Mungkin Mbak Yeti bingung baru masuk. Mbak Siti Aisyah, bagaimana? Sudah bisa diterima? Halo? Bingung? Oke, Mbak Yeti bingung ya, karena Mbak Yeti baru masuk ya. Nah, Mbak Yeti, ini kita sedang mencari faktorisasi prima. Jadi yang membagi itu menggunakan bilangan prima seperti tadi 2, 3. Oh, gambarnya separuh lagi. Coba kalau gitu Mbak Siti Aisyah lokot lagi. Kalau gambarnya separuh berarti Mbak Siti Aisyah yang lokot ini. Yang lain gimana? Gambarnya separuh enggak? Oke enggak gambar yang lain? Teman-teman yang lain? Oke ya, berarti memang dari Mbak Sitinya berarti sinyalnya. Nah, sekarang Mbak Siti bisa nerima ini Mbak Yeti. Jadi ini kan bilangannya 24. Ini genap apa ganjil ini, Mbak? Semuanya, teman-teman semua. 24 ini genap apa ganjil?
genap. Ya, bilangannya genap. Jadi kita langsung kalau genap kita bagi 2. Ini dibagi 2. Hasilnya berapa? 24 dibagi 2. Berapa teman-teman? 12. Nah, sekarang 12 ini genap apa ganjil? Kalau genap dibagi berapa? Kalau ganjil dibagi berapa? Oke, genap. Berarti dia dibagi 2 lagi. Pokoknya kalau genap langsung bagi 2 saja. Biar gak bingung ya. Nah, hasilnya 6. 6 ini genap lagi. Berarti langsung dibagi 2. Hasilnya berapa? Dibagi 2? Dibagi 2? 3. Oke. Nah, di sini diperhatikan. Untuk mencari faktorisasi yang bisa dibagi, yang ada cewengnya ini, itu dicoret. Ni PM Gina ya Lausa. Apa Mbak itu maksudnya Mbak? Oh salah ketik. It's okay. Berarti yang bisa dibagi ini kita coret, yang ada ceweng-cewengnya. Oke. Ya, ini pembagian. Tapi nanti kalau sudah penulisan faktornya dikalikan. Nah, ini tadi kan 24 dibagi 2 hasilnya 12, dibagi 2 hasilnya 6, dibagi 2 hasilnya 3. Nah, yang bisa dibagi ini tadi itu coret semuanya. Berarti ini centang, ini centang, ini centang, ini centang, karena sudah tidak dibagi lagi. Nah, sekarang penulisan faktorisasi. Oke, Mbak Mariam sudah menulis 24. Faktorisasi penulisannya. Nah, ini kok geser sendiri? Sebentar. Sekarang di sini ada 2. 1, 2, 3. 2-nya ada berapa teman-teman? 3 ya. 1, 2, 3. Berarti ditulisnya 2 pangkat 3. Oh, diskoan. Sekarang bagaimana Mbak Mariam? Masih diskoan? Kalau di sini kan 2-nya ini tadi yang 14. Yang 14 dilihat. 2-nya hanya 1. Berarti cukup ditulis 2. Ya. Nah, di sini karena berhubungnya ada 2-nya ada 1, 2, 3, berarti ditulis 2 pangkat 3. Gimana Miss kalau 2-nya ada 2? 1, 2 seandainya ini ya. Berarti nulisnya 2 pangkat 2. Bisa diterima Mbak Yeti dan teman-teman? Bisa diterima? Mbak Hermi mirim apa itu? Cuma kotak itu di sini kelihatannya. Oke, yang lain bagaimana? Oke. Nah, kalau di sini tadi pembagian ya Mbak Yeti ya. Nah, di sini tulisnya kali. Nah, di sini sisanya berapa yang tidak disilang? Ini kan sudah dipakai, berarti sudah nggak dipakai. Nah, di sini tinggal 3, 1, berarti ditulis 3 saja. 3, seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang 35. Kita faktorisasikan. Saya tulis di sini ya karena nggak cukup 35. 35 ini ganjil. Kita pakai faktor primanya yang ganjil. Berapakah? Pakai 3 apa 5 apa berapa? 35 Mbak Mariam, bukan 36. Pakai 5. Coba saya cek dulu. Ya, 35. Berarti kita pakai 5. Oke. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya berapa? 7. 7 ini masih bisa dibagi lagi enggak? Tidak, karena 7 sudah termasuk prima, berarti kita stop. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita yang bisa dibagi kita coret. Berarti tinggal 5 dan 7. 35, berarti faktorisasi dari 35 berapa teman-teman kalau seperti ini? 5-nya cuma 1, kita tulis 5.
Terus 7-nya cuma 1, kita tulis 7. Oke, bisa diterima untuk mencari faktorisasi. Kalau di sini seandainya ini berapa gitu kan, ada 5 lagi, terus baru 7 gitu ya. Nah berarti ini 5-nya ada berapa? 1, 2, berarti 5 pangkat 2. 7-nya ada 1, berarti kali 7, seperti itu. Gimana? Bisa diterima? Untuk mencari faktorisasi, teman-teman yang lain yang lama insya Allah sudah bisa karena sudah sering mengerjakan. Kalau Mbak Yeti sama Mbak Siti Aisyah, oke Mbak Yeti oke. Mbak Siti Aisyah bagaimana Mbak Siti? Mencari faktorisasinya? Masih dibingungkan? Mbak Yeti sudah insya Allah bisa. Mbak Siti Aisyah, lupa kalau ada 2. Mbak Aisyah? Insya Allah. Nah, sekarang kita akan mencari KPK. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. KPK. Nah, tadi kuncinya dalam mencari KPK, semua faktor digunakan ya jika ada angka yang sama pilih gitu ya Mbak ya. Oke, pilih pangkat terbesar. Pangkat terbesar itu yang dilihat itu seperti ini contohnya. Oke Mbak Maryam, nih ya, contohnya ini pangkat terbesar tuh seperti ini. 3 pangkat 7, 3 pangkat 4, 3 pangkat 8. 3 pangkat 7, sebentar ya Mbak Hermi ya. 3 pangkat 7, tingkat pangkat 4, 3 pangkat 8. Pangkat terbesarnya berapa ini teman-teman? Kalau dicari pangkat terbesar, apakah 3 pangkat 7, apakah 3 pangkat 4, apa 3 pangkat 8? Pangkat terbesarnya berapa ini kalau seperti ini? Ya, 3 pangkat 8. Oke, sudah bisa ya menentukan pangkat terbesar. Nah, sekarang dilihat semua faktor digunakan. Jika ada angka yang sama, pilih yang mana ini? Oh ini. Pilih yang pangkat terbesar. Saya pilih. Sekarang dilihat 2. Ini di sini ada 2, di sini juga ada 2. Mana yang harus dipilih? Kalau ada seperti itu, mana yang harus dipilih? 2-nya ada 2, kalau seperti itu mana yang harus dipilih? Apakah 2, apa 2 pangkat 3? Ya, 2 pangkat 3 kali. Nah, dilihat di sini 7. Di sini juga ada 7. Ada 2 7-nya. Mana yang harus dipilih? Kalau sama seperti ini, tinggal pilih salah satu. 7. Oke. Nah, 3. Nggak ada yang sama, Miss. Sudah, kalau nggak ada yang sama, masukkan. 5. Nggak ada yang sama lagi, Miss. Masukkan lagi. Nah, ini kalau KPK. Nah, setelah ini baru dikerjakan berapa? 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3. Itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Berapa kalau gitu teman-teman? 2 pangkat 3 hasilnya? 8. Dikali 7, dikali 3, dikali 5. Berapa hasilnya? Tadi siapa tadi yang sudah menjawab? Tadi saya bilang sebentar Mbak Hermi ya.
840. Naila sudah ketemu. Yang lain coba dicoret-coret berapa hasilnya? 8 kali 7 kali 3 kali 5. Oke, 840. Ini adalah KPK-nya. Bisa dipahami, Mbak, semuanya, teman-teman? Bisa dipahami? Oke, Denaila bisa, insya Allah. Nah, sekarang 840 berarti jawabannya yang A ya. Ini sekalian kita membahas ini. Nah, cara memfaktorkannya kan sama nih teman-teman ya. Kalau FPB bagaimana, Miss? FPB? Nah, FPB ini berbeda. FPB, kok tinggalan P-nya? Saya selipin di sini. Berbeda dengan KPK. Kalau KPK kan semuanya dipakai. Kalau FPB hanya pada angka yang sama. Angka yang sama, terus pilih pangkat terkecil. Pilih pangkat terkecil. Sebagai contoh, saya ini angkanya berapa ngarang ya teman-teman ya. Angkanya berapa ngarang. Contohnya A, nih ya, A itu faktorisasinya 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Terus B faktornya itu 2 kali 3. C ini 2 pangkat 3 kali 5 kali 7. Ya, kelihatan ya teman-teman ya ini. Kok geser sendiri. Oke. Hanya pada pangkat hanya pada angka yang sama. Kalau tidak sama berarti dilihat sekarang 2 di A ada. Di B ada. Di C ada. Di ketiganya ada. Nah, saya tulis ini. Berarti kalau pilih pangkat yang terkecil, berapa yang harus kita pilih? Apakah 2 pangkat 2, 2 apa 2 pangkat 3? Mana yang harus kita pilih? 2. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ke sini. Sekarang 3. Di A ada. Di B ada. Di C nggak ada. Berarti 3 tidak termasuk. Ya. Di A ada, di B ada, di C nggak ada. Berarti dia tidak termasuk. Oke. Sekarang kita lihat ke 5. Di A ada, di B nggak ada, di C ada. 5 ini termasuk FPB-nya dimasukkan nggak? Kalau kayak gitu teman-teman, dia dimasukkan nggak ke FPB? Kalau di A ada, B nggak ada, di C ada, dia dimasukkan tidak? Enggak, berarti coret. Sekarang 7 hanya ada di C, berarti dia dimasukkan tidak? Hanya ada di C, dia masuk ke FPB enggak? Enggak. Jadi maksud saya angka yang sama itu di ketiganya. Kalau faktornya yang disuruh nyari 3 ya, berarti di tiga-tiganya ada. Oh masuk, ya nggak masuk Mbak. Kalau masuk tadi yang KPK, kalau FPB tidak masuk. Ya, kalau FPB nggak masuk ya. Nah, kalau FPB itu harus di ketiganya ada. Kalau di salah satu nggak ada, berarti dia termasuk. Tidak termasuk maksudnya.
Berarti FPB dari ini tadi ABC itu adalah 2. Bisa diterima untuk FPB-nya teman-teman? Oke. Alhamdulillah kalau bisa. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Oh. Perhatikan tabel jadwal kunjungan nama pesawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Harapan Sehat sebagai berikut. Nomor 1, nama pesawatnya Alda, kunjungan 40 menit sekali. Nomor 2, nama pesawatnya Bilkis, kunjungannya 50 menit sekali. Ya. Pukul 7.40, kedua pesawat tersebut memeriksa pasien bersama-sama. Ini mereka sudah bersama-sama. Nah, kedua perawat itu akan memeriksa pasien di ruang bersama-sama untuk kedua kalinya pada pukul. Kalau ada kedua perawat itu akan memeriksa pasien di ruang bersama-sama untuk kedua kalinya. Ini yang diminta itu, astagfirullahaladzim. Konsentrasinya agak kemana ini? Oke Mbak Yati, terima kasih perawat. Pantesan saya lagi rada-rada aneh kok pesawat ya. Aku jadi malu jadi begini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ada bersama-sama lagi, berjumpa lagi, berbarengan. Nah, kalau seperti itu yang ditanya ini KPK atau FPB teman-teman. Kalau seperti ini, seperti nomor 8. Itu yang ditanyakan itu KPK apa FPB kalau seperti itu? Enggak. FPB? Kalau seperti ini yang ditanya adalah KPK. Kalau ada bahasa seperti ini, kapan lilin itu, maksudnya lampu berkelap-kelip ya, ada 2 lampu berkelap-kelip. Contohnya, nah pada detik ke-10 lampu itu menyala bersama-sama. Ya, nah, sepertinya sebentar, saya tulis, ini saya hapus ya papannya, saya buka papan baru. Nah, contohnya ada lampu A dan lampu B, ini sama-sama berkelap-kelip. Lampu A itu menyala 4 detik sekali, lampu B menyala 3 detik sekali. Ya. Pada pukul 8 tepat, contohnya 8 tepat, lampu ini menyala bareng-bareng. Ini bareng-bareng menyala. Nah, kapan lampu ini bisa menyala bareng-bareng lagi? Nah, itu yang dicari adalah KPK. Kalau ada kapan bisa menyala bersama-sama, melakukan bersama-sama, bertemu bersama-sama. Nah, itu yang ditanya adalah KPK. Tapi kalau seperti ini, ada pensil bentuk, ada bunga, ada buah dan juga sayur seandainya. Nah, dimasukkan ke jumlahnya ini 40, ini 20, ini 50. Seandainya ya ini ya, saya soalnya ngarang ini ya. Nah, ini ada 5 keranjang. Nah, ada 5 keranjang. Berapa buah dan sayuran dan juga bunga yang dimasukkan ke dalam keranjang sama besar? Nah, kalau seperti itu yang ditanya adalah FPB. Bisa diterima? Kalau pokoknya intinya kalau ada yang bersama-sama, bertemu lagi bersama-sama atau hampir sejenis seperti itu yang ditanya adalah KPK. Tapi kalau sama besar,
Ya, kalau ada bahasa sama besar itu biasanya yang ditanya adalah FPB. Bisa diterima membedakan soal cerita mencari FPB dan KPK. Banyak latihan harusnya ya Mbak ya. Bisa diterima tapi ya ini ya untuk membedakan KPK dan FPB ya. Halo? Bagaimana teman-teman? Ciri-cirinya ada bersama-sama, sama-sama besar. Ya. Oke, kalau gitu kita disuruh nyari KPK, berarti silahkan cari faktor dari 40 dan juga 50. Berapa? Silahkan dicoret-coret, saya tunggu hasilnya. Oke, Mbak Yeti hasilnya 10. Yang lain? Ayo, yang lain silakan dicoret-coret. Coba. Oke, Mbak Yeti sudah ketemu 10. Empat 40 menit. Dua pesawat itu akan memeriksa pasien di ruang perawat. Oke, Mbak. Yo, yang lain. Mbak Yeti ketemu 10. Ingat ya, yang dicari adalah KPK. Ya. Ayo, berapa? Untuk KPK-nya dulu, berapa hasilnya KPK-nya? Hah? Gak ketemu? Apa masih bingung nih teman-teman nih? Ayo, mencari KPK-nya gampang sekali. Pertama, difaktorkan. Kita faktorkan 40 dulu. Oke. Berapa ini, teman-teman? Membaginya? Wah. Hasilnya 20 dibagi lagi 2, hasilnya 10 dibagi lagi 2, hasilnya berapa? 5 ya. Nah, tadi caranya kita coret yang bisa dibagi. Kita coret, kita coret, kita coret, kita coret. Nah, untuk 40 hasil astagfirullahaladzim, saya kebablasan nyoretnya. Untuk 40 berapa hasil faktorisasinya teman-teman? Kalau sudah seperti ini, berapa hasilnya? Faktorisasinya berapa 40? Dilihat duanya ada berapa di situ? Wow. Ini sinyalnya yang enggak ini apa mungkin suara saya yang telat di sana? Coba saya lock sebentar ya. Kok Rabu sih? Selasa. Oke, ini baru proses. Sebentar, masih loading. Oke.
Oke, Mbak Enci sudah menjawab 2 pangkat 3 dengan 5. Oke. Berarti duanya ini kita lihat di sini ada berapa? 1, 2, 3. Tepat sekali Mbak Enci. Ini saya pakai di sini ya, karena berarti 2 pangkat 3 dikali 5-nya cuma 1, kita tulis 5. Oke. Nah, sekarang kita faktorkan 50. 50 kita faktorkan. Bagi kita pakai genap 2. Hasilnya berapa teman-teman? Berapa hasilnya? 25. Ya. 25. Karena dia ganjil, kita bagi dengan ganjil 5. Hasilnya berapa? 5. Oke. Nah, kalau gitu faktorisasi dari 50 berapa? Hasil dari faktorisasi 50. Berapa hasilnya faktorisasi dari 50? Dilihat 2-nya berapa, 5-nya berapa. Oke. Dinaila 5 pangkat 2 kali 2. Oke, kita lihat ya, 2-nya ada berapa? 1. Oke, pas. 2. Nah, sekarang 5-nya 2, berarti pangkat 2. Tepat sekali Denaila, 5 pangkat 2 kali 2 atau 2 kali 5 pangkat 2. Sama saja dibolak-balik. Ini sudah ketemu faktornya. Nah, sekarang kita akan mencari KPK. KPK tadi cari yang semua digunakan. Jika ada yang sama, pilih pangkat paling besar. Sekarang dilihat. Oh, ini ada, di sini ada. Berarti berapa KPK-nya dipilih? Pilih yang mana? Ada 2 pangkat 3, ada 2. Dua-duanya ada. Nah, 2 pangkat 3 dikali. Nah, sekarang 5-nya juga ada 2. Pilih yang mana? 5 atau 5 pangkat 2? Oke, good. 5 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa teman-teman? 2 pangkat 3. 8. 5 pangkat 2 sama dengan berapa? 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. 25. Kalau 4 pangkat 2 berapa teman-teman? 4 pangkat 2 itu 4 kali 4. Berapa hasilnya? Berapa 4 pangkat 2? Untuk Mbak Yeti dan juga Mbak Siti Aisyah, untuk pangkat ini hasilnya berapa bisa dipahami ya. Jadi kalau seandainya di sini seperti 4 pangkat 2, itu bukan 4 kali 2 tapi 4 kali 4. Ya. Terus ada lagi seperti ini. 2 pangkat 3. Nah, itu berarti 2 pangkat 3, berarti 2-nya dikali 2 dikali 2. Nah, yang 3-nya itu seperti ininya. 1, 2, 3. Ininya tetap 2 semua. Ya, bisa diterima ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. 8 kali 25 berapa hasilnya teman-teman? 200. Nah, karena tadi kita bikinnya dalam menit, berarti ini 200 menit. Nah, sudah tahu 200 menit, sudah ketemu 200 menit. Sekarang berarti kalau tadi ini menyala bersama-sama pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Oke, Mbak Aska sudah menjawab D. Nah, dia akan menyala lagi 200 menit lagi. 200 menit kemudian dia akan menyala. Nah, kira-kira kalau jam 7.40, 200 menit setelah itu jam berapakah? 200 menit itu sama dengan berapa jam? Sama dengan
Kalau 1 jam itu 60 menit, berarti kalau 3 jamnya ya 3 jam itu 180, berarti masih ada 20 menit. 200 menit itu sama dengan 3 jam 20 menit. Ya, 3 jam 20 menit. Nah, kalau jam 7.40, 3 jam 20 menitnya itu jam berapa? Mbak Aska sudah menjawab jam 11. Yang lain? Adakah yang jawaban lain? Kalau jam 7.40, 3 jam lagi 20 menit, jam berapakah? 3 jam. Yuk. Berapakah? Oke Mbak Aisyah, nanti play recordnya ya, kekurangannya ya. Kalau seperti ini tuh seperti ini teman-teman. 7.40. Nah, ditambah 3 jamnya itu di sini, 20 menitnya di sini. Ini konsepnya penambahannya berbeda dengan penambahan biasa, karena ini jam. Dalam jam ya, kalau 60 sudah masuk ke 60 berarti dia ikut ke depan. Menit ini kita tambahkan 60. Oh, ini sudah 60, berarti ini di sini 0. Dia nambah 1 di depan. Karena sudah 1 jam. Berarti 7 tambah 1, 8 tambah 3, 11. Berarti jawabannya yang benar adalah pukul 11. Ayo Mbak Mariam, jam 7.40 terusan 3 jam 20 menit lagi kok jam 9.40. Secara logikanya ya, 7.40 berarti 3 jam lagi, 1 jam itu 8.40. Terus 1 jam lagi 9.40. 1 jam lagi 10.40. 10.40 ditambah 20 menit berarti jam 11. Kalau seandainya kesulitan menghitung pakai oret-oretan, pakai manual saja. Oh, begitu. Oke, bisa diterima nomor 8? Bisa? Jadi kalau ditanyakan ketemu bersama-sama, menyala bersama-sama, meledak bersama-sama, seandainya seperti itu, nah itu yang dicari adalah KPK. Nanti setelah ketemu KPK-nya baru ditambahkan di jamnya berapa. Seperti contohnya ini, KPK-nya sudah ketemu, itu dalam bentuk menit. Nah, kita ubah menjadi jam karena di situ jam 7.40 ya. Kalau 3 jam 20 menit kemudian itu jam berapa? Nah, itu pukul 11. Bisa diterima nomor 8 teman-teman? Bisa diterima? Bisa ya. Nah, sekarang nomor 9. Jika 14 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan N, maka nilai N adalah hasil dari 14 kuadrat ditambah 16 kuadrat berapa teman-teman? Ayo, silakan dioret-oret. Dek Naila yang C, Mbak Mariam C. Yang lain? Coba silakan dioret-oret. Oke, yang lain? Oke, coba kita kerjakan ya. 14 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 14 kuadrat itu sama dengan berapa sih teman-teman hasilnya? Berarti 14 kuadrat itu sama dengan 14 kali 14. Berapa hasilnya? 14 kuadrat 109. Oh, Mbak Siti Mariam 14 dikali 2. Tidak,
Salah ya. 14 kuadrat itu bukan dikali 2, tetapi 14 dikali 14 ya. Beda loh Mbak hasilnya kalau seandainya dikali 2. Contohnya seperti tadi 3 pangkat 2. Ini sama dengan 3 kali 3. Jadi yang 2 kali itu ininya loh, 1, 2. Angka yang dipakai tetap 3 semua. Kalau kalian menganggap 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 2, itu salah. Hasilnya tidak sama. Tuh saya coret-coret banyak sekali. Oke, bisa diterima Mbak Maryam dan teman-teman yang lain? Ya, berbeda ya. Pangkat sama kali ya. Jadi kalau pangkat yang dikalikan itu ininya, bilangannya ini. Nah, dia dikalikan berapa kali? Sejumlah pangkatnya. Kalau 2 berarti ya 3 kali 3. Kalau seandainya 4 kali, oh gitu, 4 pangkat 4 seandainya. Tuh sama-sama 4. Berarti ini bukan 4 kali 4 bukan, tapi 4 1 kali 4 kedua kali 4 ketiga dikali 4. Berarti 1 2 3 4. 4-nya ya. Berarti 14 pangkat 2 196 ditambah 16 pangkat 2 berapa? 16 pangkat 2? Sebentar, 16 pangkat 2-nya berapa? 256. Hasilnya sudah pada ketemu dan tepat sekali 452. Nomor 9 gampang sekali ya. Bisa? Oke. Oke, good. Nah, nomor 10 itu sama, cuman posisinya bagi. Berapa hasilnya? Silakan. Berapa hasilnya nomor 10? Sama, tapi dia adalah pakai bagi. 72 pangkat 3. Ini sedikit banyak angkanya. Ayo, berapa teman-teman? Apakah A 12, B 36, C 186, apa D 216? Oke. Oke, Denaila sudah ketemu yang D 216. Yang lain? Nih, teman-teman ya. Khusus untuk kali dan bagi, ini sebelah sini saya hapus ya, sudah ya. Khusus untuk kali dan bagi, teman-teman gak usah mengalihkan 72. Kok gak mau dibagi? Gak mau dihapus. 72 pangkat 3, gak perlu. Ini khusus kali dan bagi ya, catatan khusus kali dan bagi. Oke. Nah, ini kalian kurung. 72 dibagi 12. Nah, di sini dilihat soalnya teman-teman. Pangkatnya sama enggak? Pangkatnya sama enggak teman-teman? Ya,
Iya, pangkatnya sama. Berarti tinggal ditulis salah satu saja. 3. Nah, sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berapa hasilnya 72 dibagi 12? 72 dibagi 12 berapa hasilnya? 6. Nah, kita tulis pangkatnya di sini. Berapa hasilnya 6 pangkat 3? 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 kali 6 kali 6. Berapa hasilnya? Tadi Dek Naila sudah menjawab 216. Oke, tepat sekali hasilnya adalah 216. Ini bisa digunakan khusus untuk kali dan bagi. Bagaimana Miss dengan penambahan dan pengurangan? Tidak boleh. Tidak boleh, cara seperti ini tidak boleh untuk penambahan dan pengurangan. Hanya boleh untuk kali dan bagi. Bisa diterima teman-teman? Nomor 10. Jadi seperti ini tadi, pakai cara yang tadi Miss. Berarti 16 tambah 14 dipangkatkan 2. Tidak boleh. Ini harus seperti ini caranya. Ya, nomor 9. Kalau nomor 10 boleh diganti kurung di seperti ini. Ya. Khusus untuk kali dan bagi. Oke, teman-teman bisa diterima? Nomor 10. Bagi contoh lagi. Oh, ini sudah ada coret-coret, saya hapus dulu ya. Ini juga. Sebagai contoh 24 pangkat 4 dibagi 12 pangkat 4. Nah, tadi khusus untuk kali dan bagi. Berarti kita kerjakan dulu. 24 dibagi 12. Nah, pangkat 4. Berapa hasilnya 24 dibagi 12, teman-teman? 2. Berarti 2, sekarang yang duanya yang dipangkatkan 4. Berapa hasilnya 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4. Oke, tepat sekali hasilnya 16. Bisa diterima? Bisa diterima teman-teman? Bisa diterima? Oke. Miss, bagaimana ini kan kalau pangkatnya sama nih Miss, pangkatnya sama. Gimana kalau pangkatnya beda Miss? Oke, saya berikan di sini. Nanti berarti Mbak Yeti sama Mbak Siti Aisyah saya nggak usah ngajarin ini lagi ya, perpangkatan ya. Contohnya di sini. Ya, perhatikan. Tapi ada syaratnya teman-teman. Ininya harus sama. Contohnya 2 pangkat 4 ya dibagi 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Kalau tadi kan sama dengan pangkatnya. Kalau sekarang ini bilangannya yang sama. 2, ini 2. Nah, ini pangkatnya berbeda Miss, bagaimana? Nah, caranya 2 ditulis. Nah, yang dikurung pangkatnya 4. Kalau bagi dikurangi 3. Berarti hasilnya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Kalau kali bagaimana Miss? Contohnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Oke. Nah, berarti ini ditulis 4.
Nah, ini kurung. Kalau kali ditambahkan 2 tambah 3. Berarti hasilnya berapa ini teman-teman kalau seperti ini? Berapa hasilnya? 4 pangkat berapa sekarang? Hasilnya? 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4. Oh, Mbak Yeti pamit dulu ya. Oke Mbak Yeti. Pangkat kali 4 kali 4. 4-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berapa hasilnya itu? 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 5 kali 1024. Syaratnya ini harus sama. Yang berbeda pangkatnya. Kalau tadi yang sama pangkatnya, yang ini bilangan pokoknya yang sama. Bisa diterima teman-teman? Ini khusus untuk kali dan bagi, selain itu tidak boleh. Bisa diterima teman-teman? Mbak Maryam, Mbak Naila, Mbak Enci, Mbak Aska, Mbak Yeti. Oh, Mbak Yeti masih ini. Oh, Mbak Aisyah tadi sudah logout ya. Oke, kalau bisa saya lanjutkan ke nomor 11. Akar. Oh, masih ingat mencari akar. Ini akarnya akar biasa ya, berarti ini ya, bukan akar pangkat 3 ya. Berapa hasilnya itu teman-teman? Akar dari 841 ditambah 289. Berapa hasilnya? Ini cari dulu angkanya berapa, ditambah ini cari dulu berapa hasilnya. Akar dari 841 itu berapa teman-teman? (841) berapa? Ada yang sudah ketemu 481. Kalau di akar berapa? Ini bukan yang akar pangkat 3 ya, berbeda ya. 289. Hasilnya berapa? 841 akar. Coba, ini saya lupa untuk mencari akar pangkat 2, tapi kita pakai logika saja ya teman-teman ya. Iya, ini kalau kemarin kita yang belajar itu kan sudah akar pangkat 3 caranya, kita sudah belajar. Kalau akar pangkat 2 ada caranya teman-teman, tapi kebetulan saya sedang lupa. Jadi insya Allah nanti saya besok malam sampaikan, tapi ini kita pakai cara ini saja ya, cara yang matematiknya mencari saya lupa. Kita lihat di sini belakangnya 1, kita cari pangkat 2 yang belakangnya 1 berapa sih? Kemungkinan kalau nggak 1, 9 ya, kalau nggak 1, 9. Nah, kalau gitu kita pakai 11 kali 11. Berapa hasilnya 11 kali 11 teman-teman? 11 kali 11 121. Berarti tidak 11 ya. Oke, berarti kita cari 9. 9 kali 9 kan 81.
9 kali 9 81. Kita pakai 19. Kita pakai 19. 19 kali 19 berapa? 361. Oh, berarti bukan. Kita pakai yang satu lagi, 21 kali 21. Berapa teman-teman 21 kali 21? 441. Berarti bukan. Pakai lagi 29. 29. Berapa hasilnya 29 kali 29? Berapa teman-teman? Ya, 841. Berarti di sini 29 ya. Nah, sekarang kita nyari yang 289 di akar 2. Nah, kita cari angka yang dipangkatkan 2 yang hasilnya 9 itu angka berapa? Berapa teman-teman? Yang dipangkatkan 2 hasilnya 9. Titik-titik pangkat 2 sama dengan 9. Oh gitu ya Mbak Mariam. Oke, Mbak Denaila sudah ketemu 17 ya. Oke, kita coba 17 kali 17 hasilnya berapa? 289. Oh berarti memang 17. Nah sekarang ditambahkan berapa hasilnya? 29 ditambah 17 berapa? Hasilnya 29 ditambah 17 56. 29 tambah 17. Ayo. Nah, 46. Naila tadi salah ketik ya. Hasilnya yang D. Ada caranya teman-teman untuk mencari yang kuadrat, bahkan yang akar pangkat 3 kita sudah belajar. Yang kuadrat ini saya lupa caranya. Nanti besok malam ya. Besok malam kita sebentar. 16. Oke, besok malam kita pakai matematika lagi, nanti tanggal 18 dan 19. Kan teman-teman kan 20 ujiannya, 18 19 kita pakai untuk IPA ya. Besok malam kita matematika lagi ya. Nanti saya sampaikan cara mencari akar pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk ke akar pangkat 3. Caranya kemarin saya butuh whiteboard yang luas itu 5653. Oke, saya tulis sini. Caranya teman-teman harus membuat ini akar pangkat 3 1 sampai 10. Ya. Akar pangkat 3. 1 pangkat 3 berapa hasilnya teman-teman? 1 pangkat 3. Kalau seperti ini, nih sebentar ya, saya hapus dulu. Kalau seperti ini contohnya ya, 8 akar. Nah, jangan 8, pakai 9 saja yang gampang. Saya ganti 9 ya, 9. Nah, di sini diperhatikan, kalau di sini tidak ada angkanya, ya, tidak ada angkanya, itu secara otomatis akar 2. Ya. Beda lagi kalau seperti ini. 8 pangkat 3. Itu berarti di sini kalau ini titik-titik dipangkatkan 2. Berapa hasilnya di sini? Ini angkanya berapa ini? Di sini. Berapa teman-teman? Pangkat 2 yang hasilnya 9. Berapa? Angka pangkat berapa? Pangkat 2 yang hasilnya 9 berapa? Di sini. Ini angka berapa ini kira-kira? Angka 3. Kan 3 kali 3 9. Kalau tidak ada angka berarti itu otomatis akar pangkat 2.
Tapi kalau ada angkanya ya sudah, berarti akar pangkat 3. Kalau 4 ya berarti akar pangkat 4. Oke? Bisa diterima Mbak Aska? Berarti kalau ini ya berarti 2 pangkat 3. Kan gini, 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Oke. Nah, saya lanjutkan mencari bilangan pangkat akar pangkat 3. Saya hapus dulu papan tulisnya sebentar. Kalau teman-teman nanti kan di ujian nggak bisa pakai kalkulator ya teman-teman ya. Jadi ada caranya mencari akar pangkat 3. Tapi karena saya kemarin itu saya sudah belajar untuk mencari akar pangkat 2, tapi cuman saya lupa. Jadinya nanti besok ini saya belajar lagi, nanti besok malam saya sampaikan caranya pada teman-teman ya. Nah, kita sekarang yang akar pangkat 3 dari 50.653. Oke. Kayaknya nggak boleh ya Mbak. Kayaknya nggak boleh kayaknya sih. Tapi nggak tahu kalau ada ini, kalau untuk anak-anak, kalau setahu saya ujian sih nggak boleh pakai kalkulator, nggak boleh bawa gadget, nggak boleh bawa HP. Ya harus hafal perkalian. Jadi teman-teman harus semangat menghafalkan perkalian. Kalau setahu saya ujian nggak boleh, tapi kurang tahu kalau untuk ini ya. Tapi kalau saya tahu saya nggak boleh. Kalau perkalian nggak hafal, berarti teman-teman harus belajar menghafalkan perkalian, ya. Kok aduh, aduh semua. Miss, nanti UN-nya soalnya ABC-an semua ya. Setahu saya biasanya sih ABC semua, Dek Naila ya. Makanya nanti teman-teman ketika ujian itu kan dipakai paper sheet-nya itu kan pakai komputer yang melingkari, yang nguruk-nguruk itu loh lingkaran. Nah itu kan nggak boleh kayak gini contohnya A. Nah saya mau pilih ini, berarti ya diurak-urak ini sesuai dengan lingkarannya, harus full, nggak boleh melenceng begini Miss, nggak boleh, itu nanti tidak bisa kebaca komputer, harus muter sesuai dengan lingkarannya, bagus. Harus muter lingkarannya bagus. Nah kalau bisa sediakan pensil 2B nya itu lebih dari 2. Kenapa? Satu, kalian menghemat waktu. Ketika ngurek-ngurek itu pastikan pensilnya nanti akan sedikit tumpul. Kalau tumpul kan kadang-kadang buat ngelingkarinya kan agak keluar garis gitu ya. Daripada teman-teman harus mencari ungkertan, itu kan membuang waktu. Kalau menurut saya itu membuang waktu. Jadi saya sarankan ketika tes, kalau bisa membawa pensilnya itu 2 atau lebih. Ya, supaya nanti kalau tumpul kalian tinggal ganti, tidak usah mencari ungkertan. Terus persiapkan sudah membawa penghapus ya, terus bawa pensil pulpen juga, terus bawa tatakan, takutnya di sana nanti tempat duduknya kah yang mejanya kurang rata atau apa, nanti kan karena paper jawaban komputer itu sangat sensitif sekali, dia lijek sedikit saja tidak mau membaca. Jadi alangkah baiknya bawa tatakan, jadi biar nanti ketika melingkari itu dia tetap rapi ya. Kalau biasanya kalau ujian nasional itu dibuletin Mbak, karena dia nanti mengkoreksinya pakai komputer. Nah kita kan nggak tahu kondisinya di sana seperti apa. Nah
Kadang kan meja kan ada yang tidak rata ya teman-teman ya, bergul-bergul gitu. Nah, makanya teman-teman bawa tatakan. Tatakan, tahu kan yang kotak papan itu? Untuk mengantisipasi seandainya kalau nggak ada meja kan teman-teman taruh di lantai atau di mana kan dia tetap rata, bagus. Kalau di meja ya malah alhamdulillah ya. Oh gitu ya. Oke. Pokoknya saran saya pensil itu memang harus bawa lebih dari 2, karena dikhawatirkan ketika kalau habis nanti teman-teman nyari ungkretan, masih ngungkret kan lumayan. Kalau ngungkret sekitar habis 2 menit. Kalau kalian pakai ngitung atau melingkari itu lebih bermanfaat daripada dipakai ngungkret. Jadi mengantisipasi untuk menghemat waktu. Oke, tetap semangat ya, berdoa semoga nanti hasilnya luar biasa bagus. Amin ya. Nah, kita lanjut untuk mencari akar pangkat 3. Kalau ini kemarin kita belajar ini untuk puluhan, ini untuk satuan. Oke, kita pertama yang cari adalah kita urutkan 1 pangkat 3, berapa hasilnya? 1. 2 pangkat 3, ini teman-teman harus hafal. Berapa 2 pangkat 3 teman-teman? Ini saya ada inbox, saya cek dulu. Oke. Mbak Mariam bentar ya, 8. Oke. Ini waktunya tinggal 12 menit soalnya. Kita selesaikan ini dulu. 3 pangkat 3. Berapa? 3 pangkat 3? Oke, 27. Nah, sekarang 4 pangkat 3. Berapa hasilnya 4 pangkat 3? 64. Oke, good. 5 pangkat 3 berapa? 5 pangkat 3 teman-teman? 5 pangkat 3 125. Nah, saya taruh sebelahnya sini ya. 6 pangkat 3. 6 pangkat 3. Dek Naila langsung jawab. Oke, good. Seberapa Dek Naila? Dan teman-teman yang lain? Berapa? 6 pangkat 3? 216. Oke. Sekarang 7 pangkat 3. 7 pangkat 3. 343. Sekarang 8 pangkat 3. 8 pangkat 3. 512. Nah, sekarang 9 pangkat 3. 729. Dan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 1000. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang paling belakang ini adalah satuan. Ya. Nah, memilih satuannya, cari angka yang berarti kalau 2 angka lebih berarti yang paling belakang itu 3. Cari di sini yang angka belakangnya 3. Berapa? Yang mana teman-teman? Belakangnya 3. Ini ya. Belakangnya 3 di sini. Oh. Berarti kita ambil 7-nya, kita masukkan. Satuannya adalah 7. Nah, sekarang 50. Yang 50 ini kita pakai buat puluhannya. Buat puluhannya. Cari di sini akar pangkat 3, pangkat 3. Di sini pangkat 3 yang hasilnya mendekati 50, tapi tidak boleh lebih dari 50. Berapa? Di sini
Berapa? Saya pakai warna biar kelihatan apa ya. Oke, 27. Nah, 27. 64 boleh nggak? Tidak boleh, karena itu sudah lebih dari 50. 64 tidak boleh, karena lebih dari 50. Nah, 27. Kita ambil tiganya. Berarti kita pakai 3. Akar pangkat 3 dari 50.653 adalah 37. Saya kok masih ragu, Miss? Coba kita buktikan. 37 pangkat 3. 37 pangkat 3 hasilnya berapa, teman-teman? Silakan dikalikan, boleh dicoba. 37 pangkat 3. Berapa? 37 pangkat 3. Ya, 653. Sama tidak? Sama. Berarti memang hasilnya adalah 30. Akar pangkat 3 dari 50.653 adalah 37. Bisa dipahami untuk pencarian akar pangkat 3. Kalau satuannya cari yang belakangnya, ya. Terus puluhannya cari yang hasilnya mendekati. Bisa diterima untuk mencari akar pangkat 3? Halo? Alhamdulillah. Berarti hasilnya adalah 37 yang B. Oke, ini masih 7 menit, kita pakai nomor 13 kok 17. Ini menyederhanakan. Ada 24/60. Ya, dalam menyederhanakan penyebut dan juga pembilang, yang atas ini namanya pembilang, yang bawah ini namanya penyebut. Ya. Pembilang, terus yang bawah namanya penyebut. Kalau menyederhanakan, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama, yang bisa membagi keduanya. 24/60. Maksudnya gimana, Miss? Sebagai contoh, kita coret, kita pakai angka 3. Kita pakai angka 3. 24 dibagi 3 bisa, teman-teman? 24 dibagi 3 bisa. Hasilnya berapa? 24 bagi 3? 8. 60 dibagi 3 bisa? 60 bagi 3 bisa. Hasilnya berapa? 20. Nah, sekarang kita coret. Nah, kita seandainya make 20-nya dibagi 5, 8-nya dibagi 5. Oke. 8 dibagi 5 bisa? Ini enggak boleh hasilnya koma lah ya. 8 bagi 5 boleh? Tidak bisa. Oh, berarti ini tidak boleh pakai 5. Tidak boleh pakai 5 berarti. Nah, sekarang kita ganti yang bisa membagi keduanya. 8 bagi 4 bisa. 4. 20 bagi 20 bagi 4. 8 bagi 4 bisa? Bisa. Berapa hasilnya? 8 bagi 4? 2. 20 bagi 4 bisa? Berapa hasilnya 20 bagi 4? Bisa. Berapa hasilnya 20 bagi 4? 5.
Ini masih bisa diperkecil lagi enggak? Sudah tidak bisa. Berarti hasilnya adalah penyederhanaannya adalah 2/5. Jawabannya yang apa? Yang B. Mbak Engci yang D 4/5. Ayo. Ini dilihat loh. 4 ini yang pembagi penyederhanaan. Ya. 4 itu yang pembagi penyederhanaan. Yang dipakai itu yang hasil penyederhanaan. Yang B. Bisa dibagi, bisa diterima teman-teman untuk menyederhanakan. Jadi atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang sama. Kalau salah satu tidak bisa, berarti itu tidak boleh. Harus dibagi yang sama. Bisa diterima untuk menyederhanakan? Oke. Kalau bisa, karena berhubung ini waktunya tinggal 3 menit, ya teman-teman ya. Saya kasih contoh menyederhanakan satu lagi. Oh, ini mengurutkan pecahan ini. Saya pakai 10/15. Kalau disederhanakan, oke, kita coret. Berapa ini yang bisa membagi 10 dan 15? Angkanya yang sama. Berapa? Yang bisa membagi 10 dan bisa membagi 15, angkanya yang sama. Oke. 5. Sekarang kita cari hasilnya. 10 bagi 5 berapa? Oke, kita sebentar, Mbak Maryam 2. Kita pakai 2 dulu ya. Oke, kita pakai 2 dulu. Oke, 2, ini 2. Karena atas sama bawah pembaginya harus sama ya. Kalau nggak sama nggak boleh. 10 bagi 2 bisa? Bisa, hasilnya 5. Nah, sekarang 15 bagi 2 bisa? Tidak bisa. Berarti tidak boleh pakai angka 2 pembaginya. Menyederhanakan tidak boleh pakai 2 karena 15 tidak bisa dibagi 2. Ya, Mbak Maryam ya. Jadi kita pakai yang bisa membagi keduanya, yaitu 5. Nah, 10 bagi 5, 2. Nah, 15 bagi 5, 3. Betul sekali Mbak Aska, hasilnya 2/3. Oke, bisa dipahami untuk menyederhanakan. Jadi atas dan bawah pembilang dan penyebut harus dibagi angka yang sama. Jika satu bisa, satu tidak bisa, berarti itu tidak boleh. Ganti angka lagi yang bisa membagi keduanya. Oke, karena teman-teman ini waktunya sudah selesai. Hari ini kita belajar 2 jam. Besok malam kita akan belajar matematika lagi. Sebagai persiapan teman-teman nanti menghadapi ujian. Tetap semangat ya. Berarti Jumat itu our last meeting ya, buat teman-teman KPA yang lama. Itu Jumat itu pertemuan terakhir kita. Jadi kita belajar terakhir bersama. Ini ya, karena waktunya saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir untuk belajar. Tetap semangat, semoga nanti ujiannya selalu sukses dan diberi kemudahan ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak, sampai jumpa. Yang mau meninggalkan kelas saya persilahkan. Waktunya tinggal beberapa detik. Selamat istirahat ya teman-teman semua ya. Oh, Mbak Aska belum mandi. Oke, silakan mandi Mbak. Tadi saya sudah mandi jam berapa tadi?